حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون متمسكون بالإسلام. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Al-Huda yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Dalam khutbah, khatib senantiasa mengawali bacaan ayat wasiat takwa. Ayat yang tadi dibacakan artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Jangan sekali-kali mati kecuali yakin benar, mati dalam keadaan husnul khatimah, syukur-syukur saat menghembuskan napas yang terakhir. Kalimat yang terucap dari bibir, pikiran dan hati kita adalah la ilaha illallah. Rasulullah menegaskan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir perkataannya saat yatazazza, saat menghembuskan napas terakhir, terucap kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka dijamin masuk surga. Hadirin jamaah Jum'ah, pada kesempatan khutbah Jumat sekarang ini, bulan kedua di tahun 2022, 4 Februari, perkenankan khatib memilih tema berpacu dengan waktu. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan umur di dunia. Ada beberapa alasan mengapa khatib mengulas tentang hal ini. Yang pertama, bahwa yang namanya waktu itu berjalan begitu cepat, sangat cepat. Dalam satu ungkapan dikatakan, ma kuntu ahsibu annal waqta yamurru bihadhihi sur'ah. Sungguh saya tidak menduga bahwa waktu berjalan begitu cepat. Satu ungkapan bahasa Arab yang khatib dapat ketika dulu mondok di Pondok Modern Gontor tahun 80-an awal. Alasan yang kedua, bahwa waktu itu tidak akan kembali. Satu ungkapan mengatakan, lan tarji al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu. Dalam siklus harian, seminggu ada 7 hari, dari Minggu, Senin sampai Sabtu, berulang ke hari Minggu, ke Senin, ke Selasa, ke Rabu, ke Kamis, Jumat, dan Sabtu. Namanya sama, tapi hakikatnya waktu tidak sama. Sebagai contoh, Jumat ini si fulan ada di baris pertama, sop pertama. Di sebelah kanannya si A, sebelah kirinya B, di belakangnya persis D. Misalnya Jumat yang akan datang namanya sama, hari Jumat, sholatnya sama, sholat Jumat, tapi belum tentu di kanan kiri depan belakangnya sama. Jadi berbeda. Lantarji al ayyamul lati mado, tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu. Itu sebabnya banyak mereka yang telah meninggal, yang sudah terkubur di liang kubur, mereka menyesal, mereka ingin kembali lagi ke dunia, mereka ingin memperbaiki dirinya, mereka akan sedekah dan sebagainya. Alasan yang ketiga dari tema ini adalah waktu itu diibaratkan bagaikan pedang, sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, al waktu kasayfi wa in lam taqtahu qat'an.
Waktu itu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memotongnya, dia akan memotong kamu. Jika engkau tidak memanfaatkan sebaik-baiknya, dia akan menggilas kamu. Betapa berharganya waktu. Alasan yang keempat, Allah bersumpah di dalam Al-Quran tentang waktu ini. Wal asri, demi waktu, demi masa. Wadduha, demi waktu dua. Wal laili, demi malam. Menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan umat yang beragama, utamanya kita umat Islam. Kemudian alasan yang kelima, bahwasanya kita ini umat Islam ini dilarang untuk menunda-nunda pekerjaan. Satu ungkapan mengatakan, la tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahul yaum. Jangan kau tunda perbuatanmu sampai besok hari kalau engkau bisa melaksanakannya hari ini. Kemudian yang keenam, waktu itu begitu berharganya, bukan dalam bilangan tahun, bukan dalam bilangan bulan, minggu, hari, jam, menit, bahkan dalam bilangan detik atau second. Coba lihat dalam perlombaan lari, apakah 100 meter atau 400 meter, yang menentukan siapa juara atau tidaknya adalah waktu dalam hitungan second, bukan menit, bukan jam. Demikian pula dalam balap mobil yang luar biasa kecepatannya, dalam lomba renang, kemudian juga acara TV. Acara TV juga terkait dengan betapa berharganya waktu itu, sehingga toleransinya itu dalam hitungan detik. Toleransinya, jadi nggak boleh lebih sekian detik. Kita melihat fenomena petinju Mike Tyson ketika dia masih dikdaya dalam hitungan detik karena dia mengkamfaskan lawannya di ronde pertama, kemudian dia mendapatkan sekian miliar, maka hitungan detik nilainya sekian miliar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam keseharian kita harus berpacu dengan waktu. Kenapa kita harus berpacu dengan waktu? Karena di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 133 dikatakan, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka bergegaslah menuju ampunan Allah, bergegaslah untuk menjadi penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah membahasakan di dalam surat Al-Imran ini, maka bergegaslah, cepat-cepatlah, buru-buru untuk menuju ampunan Allah, mohon ampun kepada Allah, yang kemudian ganjarannya adalah surga luasnya seluas langit dan bumi, dan itu diperintahkan, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah kita yang ada di sini masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa? Sementara kita tahu di dalam Al-Quran bahwa takwa adalah bekal yang akan kita bawa untuk keselamatan di alam kubur dan di alam akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka siapkanlah bekal, sebab sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Hadirin, kembali kepada mengapa kita harus berpacu dengan waktu untuk keselamatan kita ini. Karena kita tahu dalam sejarah, di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa setan, iblis bersumpah akan selalu merongrong, menggoda, menjerumuskan kita untuk masuk ke dalam neraka dalam hitungan detik atau menit. Setiap detik, bahkan ketika sholat pun kita digoda oleh setan supaya tidak khusyuk dan sebagainya. Itu sudah janji setan, sumpah setan.
Ketika kita menelaah surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 39 yang diawali dengan kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya akan menciptakan khalifah di muka bumi, lalu terjadi dialog, ujung-ujungnya adalah iblis diharuskan untuk sujud kepada Adam, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sujud kalian semua kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia enggan, dia sombong, dia merasa tercipta dari api lebih mulia ciptaannya, dia tidak mau. Lalu dia dihukum oleh Allah, diterima hukumannya. Dua permintaan dia, saya terima hukuman dengan catatan saya mohon dipanjangkan umur saya pada sampai hari kiamat. Yang kedua, saya dibolehkan untuk mengganggu anak cucu Adam, menjerumuskan anak cucu Adam sama-sama ke dalam api neraka nanti. Sudah janji setan, yang karenanya kita harus waspada. Setiap detik kita diganggu oleh setan untuk dijerumuskan. Yang kedua, bahwa keberadaan manusia, eksistensi manusia adalah tempat salah dan khilaf. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan khilaf. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Namun sebaik-baik yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat. Siapa di antara kita yang gak pernah berbuat salah, berbuat dosa dan maksiat? Ada? Siapa di antara kita yang belum pernah berbohong? Siapa di antara kita yang belum pernah bergunjing? Siapa di antara kita yang belum pernah mengkondisikan uang subhat, uang haram? Siapa di antara kita yang belum pernah meninggalkan sholat? Siapa di antara kita yang belum pernah menyinggung perasaan orang tua kita? Siapa di antara kita yang selalu memiliki sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji, tidak pernah dendam, tidak pernah iri hati, tidak pernah dengki dan sebagainya? Semuanya itu pernah dan sering dilakukan oleh kita yang namanya manusia. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Namun sebaik-baik yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat. Selanjutnya, bahwa karena kita tidak luput dari salah dan khilaf, dosa maksiat, apalagi dengan adanya handphone ini. Handphone ini ibarat dua sisi mata uang, ibarat dua sisi pisau, tergantung siapa yang memegangnya. Handphone ini di dalamnya ada pahala, ada dosa. Maka dengan handphone ini sangat mungkin kita bisa banyak berbuat dosa. Karena itu kita harus waspada, harus hati-hati. Kalau tidak mengantisipasi, kita ambil yang baik-baik saja tentang dakwah, tentang bacaan Quran, baca tentang hadis di dalam Android ini, selamat kita insya Allah. Tetapi kalau adanya handphone justru menjadi mudarat. Adanya mata, telinga, hidung, panca indera, tangan, kaki membuat kita selalu bertambah dosa. Maka kita manusia terancam masuk neraka. Ada sebuah hadis yang riwayatnya sahih menegaskan bahwa manusia itu potensial masuk neraka. Hadisnya berbunyi, yaridun nas kulluhumun nar summa yasduruna minha bi amalihim fa awwaluhum kalamil barqi summa kamarir rai summa karaqibi summa kahadril farasi summa kasyadir rijal summa kamashihim. Setiap manusia akan masuk neraka, dan mereka akan keluar dari neraka karena perbuatan mereka selama mereka hidup di dunia. Yang pertama, dimasukkan ke dalam api neraka, keluar bagaikan sinar kilat. Yang kedua, dimasukkan ke dalam api neraka, keluar bagaikan kencangnya tiupan angin. Yang ketiga, keluar bagaikan kencangnya kendaraan. Yang keempat, keluar bagaikan kencangnya larinya kuda. Yang kelima, keluar bagaikan kencangnya larinya laki-laki. Dan yang keenam, dimasukkan ke dalam api neraka, keluar bagaikan lambat
lambatnya seseorang berjalan. Ada 6 kelompok yang dimasukkan ke dalam neraka. Lalu di dalam neraka itu ada yang sangat sebentar, ada yang sebentar, ada yang agak lama, ada yang lama, ada yang lama sekali, bahkan ada yang kekal abadi, khalidina fiha, khalidina finnar, kekal di dalam api neraka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengapa khatib pilih judul berpacu dengan waktu? Jangan sia-siakan umur di dunia. Karena umur kita umat Islam, umur umat Nabi Muhammad berbeda dengan umur umat-umat Nabi sebelumnya sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Umat Nabi Muhammad itu umurnya dalam kisaran 60 tahun sampai 70 tahun. Rasulullah sendiri bersabda, mu'tarakul manaya ma baina sittin wa sab'in. Pertarungan maut umatku itu dalam bilangan antara 60 sampai 70 tahun. Nabi sendiri umurnya hanya 63 tahun. Kalaupun ada yang di atas 60 tahun, di atas 70 tahun, itu bonus. Di antara yang mendapat bonus ada yang bernasib baik, tetap sehat, rajin ibadah, tapi ada juga yang sakit-sakitan, sisa umur di atas 60 tahun, 70 tahun, bed rest, selalu di tempat tidur, nggak bisa ke masjid, nggak bisa sholat dengan wajar, sholatnya hanya sambil tidur dengan kedipan mata. Semua pancar indah sudah berkurang dan sebagainya. Ibnu Majah bahkan menambahkan, tetapi sangat sedikit yang sampai 70 tahun. Coba kita lihat orang-orang yang hebat, ulama-ulama. Mulai dari yang pertama meninggal Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Allah berikan hanya 40 tahun. Kemudian Zainuddin Emjet, Allah berikan hanya 59 tahun. Ustadz Arifin Ilham 49 tahun. Syekh Ali Jaber 44 tahun. Dan yang 40 tahun itu seorang artis, Ashraf Sinclair, juga At-Twalibi, meninggalnya di usia 40 tahun. Bahkan ada yang lebih muda lagi, Olga Saputra meninggal di usia 32 tahun. Lebih muda lagi Niki Ardila di usia 19 tahun. Ada yang lebih muda lagi di bawah 10 tahun. Berbeda-beda meninggal dari segi usianya, Masya Allah. Karena itu kita harus berpacu dengan waktu. Bagaimana agar kita selamat, bagaimana agar dunia ini kita jadikan sebagai ladang amal, amal-amal yang membuat kita dapat pahala dari waktu ke waktu. Karena Rasulullah bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang amal. Ad-dunya mazra'atul jannah. Dunia itu adalah ladang untuk kita jadikan agar kita nanti menjadi penghuni surga. Bukan sebaliknya, mendapat siksa kubur selama di alam kubur sampai hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan kemudian di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Umur manusia yang juga disebutkan dalam hadis Nabi, selain umur 60-70 ada juga bilangan 40 tahun. Usia 40 itu adalah usia warning, usia peringatan bagi kita umat Islam. Rasulullah bersabda, man atat alaihi arba'una sanatan walam yablugh khairuhu syarrahu falyatahajjar ilan nar. Barang siapa yang usianya sampai 40 tahun tetapi kebaikannya belum melebihi keburukannya, falyatahajjar ilan nar, maka lemparkan saja dia ke dalam api neraka. Hitam putih, 40 belum sadar, belum tobat, belum hijrah, masukkan ke dalam api neraka. Hadirin, tapi ada hadis yang lebih menggembirakan hal yang sama. Ujung dari hadis tadi bukan falyatahajjar ilan nar. Bunyi hadis tadi, man atat alaihi arba'una sanatan walam yablugh khairahu syarrahu falyasta'id ilan nar. Barang siapa yang usianya sampai 40 tahun tetapi kebaikannya belum melebihi keburukannya, salat-salat wajib yang dilaksanakannya belum lebih banyak daripada salat-salat yang ditinggalkannya, sedekahnya belum seharusnya sebagaimana yang diwajibkannya, terhadap orang yang seperti ini 40 tahun belum sadar juga, 40 tahun belum tobat, 40 tahun belum hijrah, 40 tahun masih senang berbuat dosa dan maksiat,
falyastaiqilan nar, maka siap-siaplah dimasukkan ke dalam api neraka. Hadirin, kalimat siap-siap dimasukkan ke dalam api neraka artinya bahwa ketika kita sampai usia 40 tahun, hakikatnya kita diberi kesempatan agar tidak dimasukkan ke dalam api neraka, agar tidak mendapat siksa kubur, agar tidak ditempatkan dalam lubang di antara lubang api neraka. Diberi kesempatan. Maka tambah usia kita itu hakikatnya adalah untuk selalu perbaikan diri, menjadikan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita membuat kita selalu menambah pahala. Hadirin, pertanyaannya adalah bagaimana solusinya agar kita selamat di alam kubur dan selamat di alam akhirat? Setiap persoalan mesti ada solusinya. Setiap pertanyaan pasti ada jawabnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali faktor umur, faktor tua yang ujungnya pasti akan mati. Apakah mati di usia di atas 70 tahun, di atas 60 tahun, atau di bawahnya? Apakah mati karena kecelakaan darat, laut, dan udara, atau karena sakit, atau karena COVID-19? Kita sekarang sering membaca berita orang yang terkenal, seorang komedian yang kaya raya, Tukul Arwana, sudah cukup lama sakit pendarahan otak dan sekarang di rumah. Kerabatnya mau jenguk pun nggak boleh, ya, karena supaya istirahat. Berapa kekayaannya? Dia bertahun-tahun mengisi acara itu setiap hari, bahkan satu hari ada yang lebih dari satu acara, lebih dari satu TV. Kalaulah satu acara dia dibayar 35 juta plus bagi hasil iklan, berapa kekayaannya? Bertahun-tahun setiap harinya dapat puluhan juta. Karenanya beliau, semoga Allah takdirkan kesembuhan, beliau tetangga khatib. Jarak rumah beliau di Cipete kisaran 1 km dengan rumah khatib. Di situ beliau awalnya ngontrak, kemudian beliau beli rumah, lalu kanan kirinya dijual, beliau beli, dijadikan kontrakan. Agak jauh sedikit di jalan Haji Jian ada rumah mewah yang harganya miliaran, beliau beli, dan seterusnya. Hadirin, dengan kondisi sakit, lalu kita pernah tahu riwayat yang sakit parah, misalnya Olga Saputra ketika sakit sebulan dirawat di Indonesia, lalu 10 bulan dirawat di rumah sakit Elizabeth Singapura, ujungnya adalah wafat karena memang sakitnya parah. Berapa dia menghabiskan? Konon 78 miliar. Orang yang sangat dekat dengan khatib menjadi konsultan Majelis Az-Zikra, Dewan Penasihat Majelis Az-Zikra, dan sering bersama beliau Ustadz Arifin Ilham ke berbagai daerah di Indonesia untuk tausiah dan zikir. Khatib juga sempat jenguk beliau di rumah sakit Glen Eagle, Penang, Malaysia. Bolak-balik Indonesia, Penang, agak mendingan, sakit lagi, ke Penang lagi, agak mendingan, pulang, sakit lagi, ke Penang lagi, bolak-balik setahun lebih. Ujungnya mangkat juga, konon habisnya 7 atau 8 miliar. Muncul pertanyaan, ya, seandainya seseorang sakit dengan kekayaan yang luar biasa dan tahu bahwa sakit itu ujungnya adalah kematian, maka seandainya, mudah-mudahan saja sembuh, andaikan umurnya tidak lama, karena yang namanya sakit parah itu hanya menunggu waktu. Prinsip hidup itu hanya menunggu waktu. Menunggu waktu zuhur, menunggu waktu asar, maghrib, isya, subuh. Besoknya menunggu waktu kerja, menunggu pulang kerja, menunggu waktu makan, kembali lagi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus hidup itu adalah menunggu. Ujung-ujungnya adalah menunggu kematian. Maka seandainya, mohon maaf, andaikan saya adalah anak dari Pak Tukul Arwana,
dengan kondisi sakit yang sudah lama, maka akan berpegang kepada ajaran Rasulullah yang mengatakan ad-dunya mazra'atul jannah. Keduniaan itu, harta kekayaan itu, rumah yang banyak itu, mobil-mobil mewah yang mahal itu dijadikan untuk menjadi penghuni surga. Bagaimana caranya? Sedekahkan, wakafkan, karena itu yang akan menjadi kendaraan yang menyelamatkan nanti di alam akhirat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 254 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah rezeki yang telah Aku anugerahkan kepada kalian sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi jual beli, sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi persahabatan, sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi syafaat. Arti dari ayat ini, kita diperintahkan oleh Allah menginfakkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Karena hakikat rezeki diberikan kepada umat Rasulullah, siapapun dia, apakah dia Raffi Ahmad, apakah dia Baim Wong, apakah dia Atta Halilintar, apakah dia Anang Hermansyah, apakah dia Deddy Corbuzier, apakah dia Ricis dan sebagainya, apakah dia Andre Taulani, mereka-mereka yang miliuner, hakikatnya adalah titipan yang kalau mati harta yang di dunia itu nggak dibawa. Yang dibawa itu adalah yang sudah diamalkan. Maka orang yang cerdas menurut Rasulullah adalah orang yang selalu ingat mati dan selalu mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Apakah mereka orang-orang yang cerdas? Ingat mati? Biasanya orang yang sudah bergelimang harta itu tertutup hidayahnya biasanya. Kalaupun mereka berbagi untuk dijadikan konten di YouTube. Di dalam surat Al-Ma'arij bahkan disinggung hulikal insana halu'a wa idza masyahu syarra jazua wa idza masahu khairu manua. Manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Kalau dia diberikan hidup yang sulit, yang susah, dia baru ingat Allah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan hamba rezeki yang banyak ya Allah, sehatkan hamba ya Allah, cukupkan rezeki keluarga kami ya Allah. Baru ingat Allah kalau susah. Tetapi kalau dia dicukupkan rezekinya, berlimpah rezekinya, dia menjadi pribadi yang kikir, yang bakhil, yang pelit. Itu Al-Quran berbicara tentang manusia. Oleh karena itu hadirin, maka solusi dari agar kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya adalah kita berusaha memperbanyak sedekah, kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita perkuat iman dan takwa kita, berusaha untuk taubat, mohon ampun kepada Allah, senantiasa istighfar kepada Allah, zikir kepada Allah terus menerus, enggak henti. Sisa umur ini setiap detik kita gunakan zikrullah, astagfirullahalazim, 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 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus istighfar lalu zikrullah, bernilai pahala waktu yang berjalan itu. Kemudian dalam sholat tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, perbaiki sholat kita, sholat tepat waktu, sholat berjamaah di masjid, sholat dengan khusyuk. Setelah itu kita senantiasa ingat mati, dan kemudian kita takut akan siksa kubur dan siksa neraka. Insya Allah kita akan selamat di alam kubur, selamat di alam akhirat, hidup penuh barokah, akhir hayat husnul khatimah. Mudah-mudahan di akhir hayat ketika kita menghembuskan napas yang terakhir, kalimat yang terucap dari bibir kita adalah la ilaha illallah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.